Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ade Oktarino Eskom, MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Kesehatan pada Universitas Adiwangsa Jambi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan judul Analisis Penerapan Role Based Access Control pada Sistem Informasi Puskesmas dengan studi kasus, yaitu Dilema Otorisasi Perubahan Resep di Puskesmas Palmera 2, Kota Jambi. Presentasi ini merupakan tugas dari pertemuan 11 tentang yang membahas masalah privasi, keamanan, akses berbasis peran, etika, dan kepatuhan dalam pengelolaan data kesehatan. Kemudian, mengapa masalah ini menjadi penting untuk kita angkat? Mari kita lihat latar belakangnya. Pertama, implementasi RME atau rekam medik elektronik yang semakin luas. Rekam medik elektronik atau RME di Puskesmas semakin meluas, meningkatkan efisiensi namun juga menimbulkan tantangan dalam keamanan data. Kemudian, yang kedua, data sensitif kesehatan. Perlu kita sadari bahwa data kesehatan merupakan data sensitif tingkat tinggi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Di sini, perlindungan menjadi prioritas utama yang tidak bisa untuk ditawar-tawar. Kemudian yang ketiga adalah tantangan implementasi. Dalam prakteknya, sering terjadi kesenjangan antara desain sistem dengan dinamika di lapangan. Hal ini menciptakan dilema operasional. Kemudian yang keempat, saya menemukan suatu kondisi darurat di mana memaksa petugas kesehatan bertindak di luar prosedur demi ketersediaan layanan kepada pasien. Hal ini memunculkan pertanyaan untuk penelitian saya, yaitu bagaimana merancang RBAC yang aman namun tetap fleksibel untuk situasi darurat, dan juga apakah tindakan di luar prosedur ini merupakan pelanggaran sistem atau justru respon yang wajar terhadap kebutuhan pasien. Mari saya ceritakan skenario kasus yang terjadi di Puskesmas Palmera 2, Kota Jambi. Alurnya seperti ini. Pertama, pasien datang ke Puskesmas Palmera 2 dan melakukan pendaftaran. Kedua, pasien diperiksa oleh dokter yang sedang bertugas. Ketiga, dokter menuliskan resep yaitu paracetamol. Namun, saat resep paracetamol dibawa ke apotek, ternyata stok paracetamol sedang habis. Keempat, sementara dokter yang meresepkan tadi tidak berada di tempat karena sesuatu alasan. Kemudian, kelima, petugas apotek melaporkan kepada saya secara lisan karena saya adalah kepala ruangan. 6. Karena saya bukan dokter, tetapi saya harus mengambil tindakan karena selaku kepala ruangan, agar pasien tidak pulang dengan tangan kosong, saya menyarankan pergantian obat dari paracetamol menjadi ibuprofen karena memiliki fungsi serupa. Kemudian saya mengakses sistem untuk merubah resep tersebut. Inilah dilema kuncinya. Tindakan ini adalah niatnya baik supaya pasien tetap mendapatkan obat. Namun, apakah tindakan ini aman secara sistem dan etika? Inilah yang akan kita bahas dan analisis bersama. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita analisis kasus ini dengan menggunakan kerangka CIA Triad yang merupakan fondasi keamanan informasi di seluruh dunia. Pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Dalam kondisi ideal, hanya pihak yang memiliki kewenangan resmi yang boleh mengakses data klinis. Namun, dalam kasus ini saya sebagai kepala ruangan yang bukan dokter mengakses dan mengubah data resep. Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan. Kedua yaitu integrity atau integritas. Prinsip ini menuntut bahwa data harus akurat dan setiap perubahan harus tercatat serta memiliki otorisasi yang jelas. Dalam kasus ini, resep dirubah tanpa adanya otorisasi klinis yang sah dari dokter yang menulis resep. Ini mengganggu integritas data rekam medis. Kemudian yang ketiga yaitu availability atau ketersediaan. Disinilah terjadi sisi letak positifnya. Berkat tindakan tersebut, pasien tetap mendapatkan obat dan layanan tetap berjalan. Prinsip ketersediaan berhasil tercapai. Kesimpulan dari analisis ini adalah terjadinya trade-off atau pertukaran yang signifikan. Ketersediaan berhasil tercapai, tetapi mengorbankan kerahasiaan dan integritas. Sistem yang terlalu kaku ternyata justru memaksa terjadinya pelanggaran prosedur.
Sekarang, mari kita lihat dari sisi Role Based Access Control atau RBAC. Dalam kondisi ideal, dengan prinsip less privilege, setiap peran memiliki hak akses yang jelas. Pertama, dokter. Dokter memiliki akses penuh untuk menulis, mengubah, dan menghapus resep. Kemudian apoteker hanya bisa melihat, memverifikasi resep, serta menyerahkan obat. Kemudian kepala ruangan memiliki akses untuk supervisi tetapi tidak memiliki hak untuk mengubah data klinis. Namun, realita di lapangan sangatlah berbeda. Pertama, yaitu sistem tidak memiliki mekanisme untuk situasi darurat. Kedua, tidak ada fitur delegasi wewenang ketika dokter sedang offside. Ketiga, tidak ada peran yang secara formal berwenang untuk mengambil keputusan substitusi obat dalam kondisi darurat. Apakah ini kelemahan dari sistem ini? Kemudian, dari sisi etika, kita menghadapi dilema yang cukup menarik. Mari kita lihat dari dua sisi mata uang dalam pengambilan keputusan ini. Dari sisi positif, yaitu atau niat baiknya, pasien tidak pulang tanpa obat, layanan tetap berjalan meski dalam situasi terbatas. Ini sesuai dengan prinsip benevolence atau berbuat baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pasien. Namun, dari sisi negatif atau resikonya, tindakan ini telah melanggar kewenangan profesional yang mana karena kepala ruangan yang non-dokter mengubah resep medis. Resep diubah tanpa sepengetahuan dokter yang menulisnya. Dan yang paling krusial adalah bagaimana jika terjadi efek samping, siapakah yang akan bertanggung jawab? Ini mengajukan pertanyaan etis yang cukup fundamental, yaitu apakah tujuan baik membenarkan cara yang tidak sesuai dengan prosedur? Kemudian, bagaimana kita menyeimbangkan antara kebaikan untuk pasien dan integritas sistem? Ini adalah dilema yang sering dihadapi oleh petugas kesehatan di lapangan. Dari aspek hukum, kita perlu merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang menyatakan tentang perlindungan data pribadi, yaitu Pasal 4 menyatakan bahwa data pribadi hanya boleh diproses sesuai dengan persetujuan atau dasar legitimasi yang sah. Kemudian, Pasal 20 mewajibkan pengendali data untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan dari data pribadi. Kemudian ada Pasal 46, yaitu setiap pelanggaran dapat dikenakan sanksi administrasi hingga pidana. Selain itu, regulasi dari Kemenkes yang merupakan standar dan rekam medis juga mensyaratkan bahwa setiap perubahan rekam medis harus memiliki otorisasi yang jelas. Audit trail wajib mencatat siapa, kapan, dan apa saja yang diubah. Dalam kasus yang kita analisis ini, terdapat kesenjangan kepatuhan yang signifikan. Tindakan merubah resep yang tidak memiliki dasar legitimasi yang kuat secara hukum dan tidak adanya otorisasi yang jelas dari pihak yang berwenang, ini adalah celah yang serius yang perlu untuk segera diperbaiki. Lalu, apa solusi yang saya tawarkan? Pertama, dari sisi teknis, saya mengusulkan skema RBAC yang lebih adaptif dengan 3 fitur utama. Pertama yaitu break the glass. Ini adalah mekanisme akses darurat yang memungkinkan petugas mengakses dan mengubah dalam situasi kritis. Namun, dengan segala konsekuensi bahwa tindakan tersebut akan tercatat secara khusus dalam audit, log, dan notifikasi real-time akan dikirimkan kepada atasan atau dokter yang terkait. Kedua adalah fitur delegasi wewenang. Dokter dapat mendelegasikan kewenangannya secara sistematis kepada apoteker yang senior atau petugas tertentu pada saat dia sedang berada offsite atau sedang tidak berada di tempat dalam batas waktu tertentu, misalnya hanya berlaku 1 jam atau sampai dokter kembali. Kemudian yang ketiga adalah notifikasi real time. Setiap kali terjadi perubahan pada resep, dokter yang bersangkutan akan menerima langsung notifikasi berupa detail perubahan yang dilakukan. Ini memastikan transparansi dan memungkinkan dokter untuk melakukan konfirmasi atau koreksi jika diperlukan. Dengan fitur-fitur ini, sistem menjadi lebih adaptif tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas. Namun, solusi teknis saja tidak cukup. Kita juga memerlukan penguatan prosedur dan budaya. Ada 4 poin penting yang perlu dilakukan. Pertama, yaitu penyusunan SOP darurat. Kita perlu membuat prosedur tertulis yang jelas tentang mekanisme substitusi obat atau pertukaran ketika dokter tidak berada di tempat.
lengkap dengan rantai komando yang jelas dalam situasi kritis. Kemudian yang kedua yaitu pelatihan rutin. Seluruh staf perlu mendapatkan pelatihan rutin tentang keamanan data dan CIA triad, serta etika profesional dalam situasi kritis dan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan no blame. Kita harus mendorong staf untuk melaporkan insiden atau tekanan yang mereka alami tanpa rasa takut. Evaluasi harus diarahkan pada sistem, bukan menghukum individu yang terlibat. Ini adalah penting untuk menciptakan budaya belajar, bukan menghukum. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, yaitu penunjukan Data Protection Officer atau DPO. Sesuai amanat Undang-Undang PDP bahwa setiap institusi kesehatan wajib memiliki DPO yang bertanggung jawab atas kepatuhan data dan penanganan insiden. Integrasi solusi dan teknis maupun non-teknis ini sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Sebagai penutup atau kesimpulan, saya ingin menyampaikan 4 kesimpulan utama, yaitu pertama, masalah yang terjadi di Puskesmas Palmera II bukan adalah akibat dari niat buruk individu, melainkan dari kelemahan desain sistem yang tidak mengantisipasi situasi darurat. Kemudian yang kedua yaitu, RBAC yang terlalu kaku tanpa adanya fleksibilitas darurat justru memicu tindakan yang tidak aman untuk dalam melakukan niat baik. Kemudian yang ketiga yaitu kita membutuhkan keseimbangan yang cermat antara keamanan data yang diwakili oleh CIA dan ketersediaan layanan bagi pasien. Kemudian yang keempat yaitu solusi yang ditawarkan harus bersifat holistik, mencakup aspek teknis berupa redesain RBAC dengan fitur break the glass dan delegasi wewenang, serta aspek non-teknis berupa SOP, pelatihan, kebijakan no blame, dan penunjukan DPO. Kemudian, pesan kunci yang ingin saya sampaikan adalah sistem informasi kesehatan yang baik bukan hanya yang paling aman, tetapi yang paling adaptif terhadap realitas lapangan tanpa mengorbankan akuntabilitas. Keamanan, fleksibilitas, dan akuntabilitas harus berjalan beriringan. Demikianlah video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas 11 untuk mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Terima kasih.